Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan bercerita kisah lengkap Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita suci bernama Maryam. Ia dikenal sebagai perempuan yang sangat taat beribadah kepada Allah. Maryam sering menghabiskan waktunya di tempat ibadah untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar besar kepada Maryam. Malaikat berkata bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mulia, padahal ia belum menikah. Maryam sangat terkejut. Ia berkata, "Bagaimana aku akan mempunyai anak, sedangkan tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku?" Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan izinnya, Maryam pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam pergi ke tempat yang jauh dan sunyi. Di bawah pohon kurma, ia melahirkan Nabi Isa. Allah memberikan pertolongan kepada Maryam dengan menggugurkan buah kurma matang dan mengalirkan air agar Maryam dapat makan dan minum. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan izinnya, Maryam pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam pergi ke tempat yang jauh dan sunyi, di bawah pohon kurma. Ia melahirkan Nabi Isa. Allah memberikan pertolongan kepada Maryam dengan menggugurkan buah kurma matang dan mengalirkan air agar Maryam dapat makan dan minum. Ketika Maryam membawa bayinya pulang, banyak orang menuduh dan mencela dirinya. Mereka heran karena Maryam dikenal sebagai wanita suci. Maryam tidak membalas perkataan mereka. Ia hanya menunjuk kepada bayi kecilnya. Atas izin Allah, bayi Isa berbicara, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Semua orang terkejut melihat bayi yang baru lahir dapat berbicara dengan jelas. Ketika dewasa, Nabi Isa diangkat menjadi rasul untuk Bani Israel. Allah memberinya kitab Injil sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nabi Isa mengajarkan menyembah Allah semata, berbuat baik kepada sesama, tidak sombong, dan hidup penuh kasih sayang. Namun, banyak orang menolak dakwah beliau karena hati mereka keras. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Isa, di antaranya menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, mengetahui makanan yang disimpan orang di rumahnya, membuat burung dari tanah liat, lalu menjadi hidup dengan izin Allah. Semua mukjizat itu bukan karena kekuatan Nabi Isa sendiri, tetapi karena izin Allah. Sebagian orang beriman kepada Nabi Isa, mereka disebut kaum Hawariyun, yaitu para pengikut setia yang membantu dakwah beliau. Mereka selalu mendukung Nabi Isa, walaupun banyak ancaman dari orang-orang yang membenci beliau. Semakin lama, para penentang Nabi Isa merasa takut. Pengaruh beliau semakin besar. Mereka berencana menangkap dan membunuh Nabi Isa. Namun, Allah Maha melindungi hamba-Nya. Sebelum rencana itu berhasil, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Orang-orang yang ingin membunuh beliau tidak berhasil mencapai tujuan mereka dalam ajaran Islam. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah. Umat Islam meyakini bahwa pada akhir zaman nanti, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi atas izin Allah. Beliau akan menegakkan keadilan, menghancurkan fitnah, dan membawa kedamaian. Nabi Isa merupakan nabi yang lahir dengan mukjizat luar biasa. Beliau lahir tanpa seorang ayah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah beliau, ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Kelahiran Nabi Isa menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka segala sesuatu bisa terjadi. Maryam adalah wanita suci yang belum pernah disentuh laki-laki. Tetapi Allah tetap mampu menjadikannya seorang ibu. Dari sini kita belajar agar tidak mudah putus asa. Saat hidup terasa sulit, ingatlah
bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maryam dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah, walaupun ia difitnah dan dihina oleh kaumnya. Maryam tetap sabar dan tidak membalas dengan keburukan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah pentingnya menjaga akhlak, kehormatan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Isa dan ibunya menghadapi banyak ujian. Mereka dicaci, ditolak, bahkan dimusuhi. Namun Nabi Isa tetap berdakwah dengan lembut dan penuh kasih sayang dalam hidup. Kita juga pasti menghadapi masalah, kadang dihina, diremehkan, atau tidak dipahami orang lain. Tetapi seperti Nabi Isa, kita harus tetap sabar dan terus berbuat baik. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan membuat burung dari tanah liat menjadi hidup. Namun, semua itu bukan karena kekuatan Nabi Isa sendiri, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya adalah manusia tidak boleh sombong dengan kemampuan yang dimiliki. Semua kelebihan berasal dari Allah. Nabi Isa dikenal sangat lembut kepada manusia. Beliau mengajak kepada kebaikan dengan penuh kasih sayang. Ini mengajarkan kita bahwa dakwah dan nasihat akan lebih mudah diterima jika disampaikan dengan lembut dan penuh hikmah. Banyak kaum Bani Israel menolak Nabi Isa bukan karena beliau salah, tetapi karena iri dan sombong. Sifat dengki membuat hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Karena itu, kita harus membersihkan hati dari iri, sombong, dan kebencian terhadap orang lain. Nabi Isa merupakan nabi yang lahir dengan mukjizat luar biasa. Beliau lahir tanpa seorang ayah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah beliau, ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Kelahiran Nabi Isa menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka segala sesuatu bisa terjadi. Maryam adalah wanita suci yang belum pernah disentuh laki-laki. Tetapi Allah tetap mampu menjadikannya seorang ibu. Dari sini kita belajar agar tidak mudah putus asa. Saat hidup terasa sulit, ingatlah bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maryam dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah, walaupun ia difitnah dan dihina oleh kaumnya. Maryam tetap sabar dan tidak membalas dengan keburukan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah pentingnya menjaga akhlak, kehormatan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Isa dan ibunya menghadapi banyak ujian. Mereka dicaci, ditolak, bahkan dimusuhi. Namun Nabi Isa tetap berdakwah dengan lembut dan penuh kasih sayang dalam hidup. Kita juga pasti menghadapi masalah, kadang dihina, diremehkan, atau tidak dipahami orang lain. Tetapi seperti Nabi Isa, kita harus tetap sabar dan terus berbuat baik. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan membuat burung dari tanah liat menjadi hidup. Namun, semua itu bukan karena kekuatan Nabi Isa sendiri, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya adalah manusia tidak boleh sombong dengan kemampuan yang dimiliki. Semua kelebihan berasal dari Allah. Nabi Isa dikenal sangat lembut kepada manusia. Beliau mengajak kepada kebaikan dengan penuh kasih sayang. Ini mengajarkan kita bahwa dakwah dan nasihat akan lebih mudah diterima jika disampaikan dengan lembut dan penuh hikmah. Banyak kaum Bani Israel menolak Nabi Isa bukan karena beliau salah, tetapi karena iri dan sombong. Sifat dengki membuat hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Karena itu, kita harus membersihkan hati dari iri, sombong, dan kebencian terhadap orang lain.